Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Apa kabar? Kok kayaknya masih pada dulu. Kita semangat dari ini, seperti dari ini kita tempat memperingati hari pahlawan. Kita semangat untuk pahlawan kita. Apa kabar Bapak Ibu?
Engkau akan memberkati setiap ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat untuk puji Tuhan? Puji Tuhan. Kita lanjutkan pujian ini dengan pujian Tuhan. Haleluya. Kami undang bangkit berdiri Bapak Ibu.
Kita lanjutkan pujian ini dengan pujian.
Kini bukan saja kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Percaya Tuhan, kami percaya. Tak ada yang mustahil bagi kita Tuhan.
Shalom. Puji Tuhan, terima kasih buat waktunya. Terima kasih buat Bapak Gembala yang memberikan waktu pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Rut. Kita buka Rut pasal 1 ayat 1 sampai 6. Kalau sudah dapat, kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat yang pertama, nanti
Bapak Ibu, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6 kita akan baca bersama-sama. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan keamanan kepada mereka. Amin. Cerita ini tidak asing, yaitu bagi anak sekolah minggu. Di sini kita akan ambil hikmahnya, yaitu saya berikan judul kenyataan tak sesuai harapan. Seringkali harapan kita ini berlebihan, saudara. Bahkan kita mempunyai keinginan, kita mempunyai harapan yang lebih dari apa yang kita mampu. Tentunya kita berharap itu tidak salah. Hanya saja kadang itu kita berharap itu salah caranya. Yang benar gimana? Kalau kita berharap kepada Tuhan itu pasti benar. Tetapi kadang awalnya kita memang berharap kepada Tuhan, tetapi setelah di tengah perjalanan atau dari waktu ke waktu kita kadang bisa melenceng ke kanan, melenceng ke kiri. Itu yang menyebabkan salah. Kalau kita membaca di dalam kitab Rut tadi, keluarga Elimelek ini di Betlehem terjadi kekurangan atau kelaparan, sehingga keluarga ini merantau ke tempat yang dikira lebih baik. Biasanya kalau orang Indonesia merantau itu ke Malaysia, Korea, Hongkong, Singapura, itu untuk memperbaiki ekonomi. Jadi di sini kerja susah, di sini nggak ada penghasilan, akhirnya merantau. Merantau itu sebenarnya juga tidak salah, saudara. Tapi ada juga yang merantau itu salah karena alasan karena tidak izin. Kalau keluarga Elimelek ini merantau ke Moab, itu di mana salahnya? Sedangkan di Betlehem memang ada kekurangan atau ada kelaparan. Saudara yang terkasih, kalau kita kembali melihat Betlehem, Betlehem itu Yesus lahir di sana. Betlehem artinya kota atau artinya rumah roti. Jadi kalau Elimelek keluar dari Betlehem itu karena kelaparan saja, bukan seizin Tuhan. Dia mungkin tidak berdoa lebih dulu, Tuhan, saya mau memperbaiki nasib, kemana saya harus melangkah.
Yang jelas, sedangkan di sana memang rumah roti atau rumah dari orang-orang percaya, sehingga Elimelek dan keluarganya itu meninggalkan. Itu bisa diartikan dia meninggalkan Tuhan, meninggalkan pengharapan yang sesungguhnya. Memang setiap keluarga, setiap rumah tangga pasti ada suatu problema, ada masalah yang semuanya itu diizinkan oleh Tuhan. Bukan Tuhan yang memberikan pencobaan, tidak. Tuhan itu hanya memberikan izin. Memang pekerjaannya si iblis itu mencoba, mengganggu, mempengaruhi. Seperti kisah Ayub, iblis itu bertanya kepada Tuhan, kalau Ayub tidak engkau lindungi, tidak engkau pagari dengan kasih kuasamu, Ayub sudah binasa. Tapi Tuhan memberikan izin, hanya nyawanya, hanya jiwanya itu milikku. Kekayaannya, fisiknya, kekuatannya, keluarganya dicoba iblis, bahkan anaknya meninggal. Kambing, domba, lembu, sapi, unta, semua ternaknya hilang. Ibaratnya tinggal sebatang kara. Istrinya pun menghujat Ayub, menyalahkan Ayub. Sudah tidak usah Tuhan-Tuhanan, sudah kamu percaya Tuhan, tapi nasibmu seperti ini. Seringkali kita juga seperti itu, saudara. Memang kita tidak seberat apa yang dialami Ayub ini. Kita masih kecil, masih ringan sebenarnya. Ada kekurangan sedikit, kita sudah marah-marah. Kita sudah menyalahkan Tuhan. Apalagi di dalam setiap keluarga, seringkali harapan kita ini tidak cocok dengan kenyataan. Kita misalnya menikah, dengan menikah 1 tahun, 2 tahun, mungkin harapannya 10 tahun kemudian kita sudah punya anak, punya rumah, punya segalanya. Tapi kenyataannya kadang itu tidak cocok, alias tidak sesuai harapan. Ekspektasi kita itu berlebihan, jadi keinginan itu berlebihan. Sebenarnya keinginan itu juga penting, saudara. Jadi harapan itu sebenarnya penting sekali. Orang hidup tanpa harapan ibaratnya perahu itu tanpa tujuan. Jadi cuma mengambang, mengapung di tengah lautan. Mau ke timur tidak, mau ke barat tidak, akhirnya bingung. Seperti itu. Kalau kita punya harapan, kita fokus, kita punya tujuan, maka misalnya tujuannya ke Jakarta atau ke Singapura atau ke Sulawesi, itu ada yang dituju. Jadi kita tinggal pilih mau ke Jakarta atau ke Papua atau ke Sulawesi, itu ada tujuannya. Jadi kita sudah punya fokus yang akan dituju. Tetapi kalau harapan kita ini kosong, tidak punya harapan, maka ibaratnya kita itu lontang-lantung, mau ke sana tidak, kerja ini tidak, akhirnya bingung dan tanpa usaha, tanpa hasil. Saudara yang terkasih, Elimelek pergi ke tanah Moab dengan tujuan apa? Kalau di Betlehem pada waktu itu ada kekurangan, kelaparan, dia tujuannya untuk mencukupi keluarganya, mencari
padang rumput yang hijau, mencari hasil yang berlimpah. Karena Moab itu saat itu terkenal dengan berbagai macam penghasilannya. Tapi di sisi lain, Moab itu juga sebenarnya hal yang tidak diperkenankan Tuhan. Karena apa, saudara? Moab itu berbagai macam kenajisan dunia, berbagai macam pergaulan yang menyesatkan, pesta pora, kemabukan, di sana itu ada. Ibaratnya kalau hari-hari ini di Thailand misalnya, di Pattaya sudah berbagai macam homoseksual itu disahkan. Bahkan kalau di tempat kita ini jenis kelamin itu kan cuma ada 2, laki-laki dan perempuan. Tetapi kalau di Thailand sana ada 18 jenis kelamin. Sebenarnya manusianya cuma 2, laki-laki dan perempuan. Tapi ada yang namanya banci, gay. Jadi masing-masing itu punya ciri khas dan minta diprioritaskan. Itulah kenajisan dunia. Sebenarnya Moab bukan tujuan yang baik. Hanya saja Elimelek ini tergiur dengan kebutuhan ekonomi. Secara rohani Moab itu dibenci oleh Tuhan. Karena di sana itu pernikahan itu campur aduk. Kalau bangsa Yahudi pada saat itu, bangsa Yahudi itu ya eksklusif, saudara. Bangsa pilihan. Jadi menikah itu ya dengan Yahudi. Gak mungkin kalau menikah dengan orang lain atau keturunan lain akan diasingkan, tidak diakui lagi menjadi keturunan Yahudi. Tetapi di Moab sana akhirnya Bapak Elimelek dan Ibu Naomi ini tidak sesuai dengan harapannya. Harapannya yang jelas dari kekurangan itu mendapatkan suatu keberhasilan, keuntungan, uang yang banyak, bisa untuk modal ketika pulang nanti. Tetapi harapannya itu berbalik 180 derajat. Jadi keinginan yang tujuannya mencari uang, mencari keuntungan, mencukupi kebutuhan, akhirnya malah Bapak Elimelek atau kepala keluarganya, suaminya dipanggil Tuhan. Pertama, Ibu Naomi yang jelas suaminya meninggal, sudah susah, sudah kehilangan. Dan ketika kehilangan seorang suami, dia pun mulai sadar, tapi sadarnya itu belum sepenuhnya. Jadi masih biasa, nanti kita juga berusaha akan berhasil. Akhirnya anak-anaknya mengambil perempuan Moab, Mahlon dan Kilion, Rut dan Orpa. Ketika menikah beberapa hari, anaknya juga meninggal, tinggal menantunya. Susah yang kedua. Dan ketika tinggal sama menantunya, ada berita, kita baca di dalam ayat yang ke-6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab
Sebab di dalam ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Di Moab dia mendengar berita bahwa Tuhan sudah memperhatikan umatnya, alias sudah dipulihkan. Di Bethlehem sudah ada banyak makanan, sehingga dia ingin kembali lagi ke Bethlehem. Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini saya akan berikan beberapa poin. Poin yang pertama, jangan meninggalkan Tuhan. Jadi judulnya tadi, kenyataan tak sesuai harapan. Itu pokoknya jangan meninggalkan Tuhan. Yang kedua, jangan kecewa atau sakit hati. Yang ketiga, berharaplah pada Tuhan. Jadi ketiga poin ini kita akan bahas. Yang pertama, jangan meninggalkan Tuhan. Tadi sudah saya uraikan, Bapak Elimelek sekeluarganya itu meninggalkan Tuhan, meninggalkan kota Bethlehem. Dia di sana tidak beruntung, tetapi malah buntung atau susah. Kesusahannya itu bertingkat-tingkat. Suaminya meninggal, anaknya meninggal, bahkan dari segi ekonomi dia tidak dapat apa-apa, alias tetap miskin. Bahkan Ibu Naomi yang artinya manis ini, ketika pulang ditanya, Ibu Naomi kah itu? Jangan panggil aku Naomi, karena kepahitan menimpa keluargaku. Jadi dia yang pulang dengan kesusahan, kepahitan, dia sadar, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Maren, karena kepahitan menimpa diriku, menimpa keluargaku. Demikian di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita punya tujuan. Tahun depan kita mempunyai harapan seperti ini. Tetapi kadang kita sudah mendekati akhir tahun seperti ini, harapan yang kita cita-citakan bulan Januari tadi kok belum terwujud. Bahkan seolah-olah semakin jauh. Itu perlu kita koreksi di dalam kehidupan kita. Apakah mungkin kita di dalam perjalanan hidup kita Januari sampai November ini lebih banyak meninggalkan Tuhan, atau kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan? Memang sebagai orang Kristen itu tidak meninggalkan Tuhan, itu secara umum seperti itu. Tapi di dalam prakteknya kadang itu kita juga meninggalkan Tuhan, itu baik sadar atau tidak sadar. Kebanyakan kita tidak sadar. Jadi kita sudah jauh dari Tuhan. Saudara yang terkasih, kata-kata jangan meninggalkan Tuhan, kalau Bapak Elimelek sudah keluar dari Bethlehem, dan pada hari ini kita diingatkan kembali, jangan meninggalkan Bethlehem atau rumah roti. Di sana ada kehidupan. Demikian kalau firman Tuhan terjadi hari ini, jangan meninggalkan perhimpunan, jangan meninggalkan kebaktian, jangan meninggalkan Tuhan. Saudara yang terkasih, memang kata-kata jangan meninggalkan ibadah, jangan meninggalkan perhimpunan. Ada apa di dalam perhimpunan? Di dalam perhimpunan yang jelas ada firman Tuhan, ada kekuatan
yang tidak kita lihat tetapi bisa kita rasakan, yaitu kuasa Roh Kudus, kuasa firman Tuhan yang seringkali memberikan kekuatan bagi kita. Saya mohon dibacakan di dalam Yeremia 17 ayat 13. Yeremia pasal 17 ayat 13. Yeremia 17 ayat yang ke-13. Monggo yang mendapat ayat 13. Dia pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Orang yang meninggalkan Tuhan itu akan malu. Orang yang meninggalkan Tuhan akan dilenyapkan. Saudara yang terkasih, kalau kita meninggalkan Tuhan, pasti ada banyak masalah. Tetapi jangan sekali coba-coba. Mungkin kita sudah percaya, orang lain yang tidak percaya malah diberkati dengan luar biasa. Saudara yang terkasih, ketika kita dipercaya Tuhan atau kita sudah di dalam jalan Tuhan, kita boleh melihat kiri kanan boleh, tetapi kita harus fokus ke dalam diri kita. Kalau yang lain diberkati Tuhan, ya kita juga minta Tuhan untuk diberkati. Minta berkat, minta kekayaan, minta keberhasilan. Itu jaminan. Kalau di dalam cerita anak yang hilang, yang satu menurut, yang satu minta warisan untuk dijual. Tetapi yang satu lagi tidak, yang tidak menjual warisan atau yang menurut tadi merasa iri. Saya yang sudah bekerja dengan Bapak berpuluh-puluh tahun tidak pernah disembelihkan kambing domba, tidak pernah diadakan pesta pora, sedangkan anak yang bungsu langsung minta warisan dijual dan dipakai pesta pora untuk makan minum, untuk mengundang teman-temannya. Akhirnya uangnya habis. Ketika musim kelaparan juga, terjadi kelaparan juga saat itu, akhirnya dia mencari pekerjaan, nggak ada. Yaitu pekerjaannya memberi makan babi, sedangkan dia tidak diupah. Bahkan dia cuma ingin numpang makan, jadi makanannya babi sebagian dimakan dia. Tetapi ketika dia sadar, dia pulang ke rumah bapaknya. Di tempat bapakku, karyawannya tidak seperti aku hari ini. Jadi karyawan bapaknya itu normal, jadi diberi makan dengan istimewa. Sedangkan dia bekerja tanpa upah, cuma boleh makan babi, makan makanannya babi aja. Dia sadar, dia menyesal, dia pulang. Seperti itulah di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita iri kepada yang lain. Ketika yang lain berhasil, ya kita doakan, kita berkati, kita juga ingin. Tetapi kalau berhasilnya, akhirnya ujungnya binasa, itulah yang
tidak semua orang inginkan. Jadi Tuhan itu memberikan kebebasan. Saudara mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengikut Tuhan dengan santai, itu semua ada resikonya, ada upahnya. Ketika yang sungguh-sungguh pasti suatu saat menerima hasil, menerima upah yang luar biasa. Saudara yang terkasih, di dalam Yeremia, ketika kita meninggalkan Tuhan, itu hukuman itu sudah tersedia, yaitu mendapat malu. Ya mungkin ketika kita bergaul, ketika kita di dalam rumah tangga, di dalam bertetangga, kadang kita juga merasa malu, merasa minder, merasa kurang percaya diri. Tetapi kalau kita dekat sama Tuhan, maka Tuhan yang memberikan kekuatan. Memang Tuhan itu tidak berjanji untuk memberikan kekayaan kepada semua orang, tidak. Tetapi Dia berjanji selalu mencukupi. Meskipun saudara tidak kaya di desa kita masing-masing, tetapi kita juga tidak pernah kekurangan. Istilahnya Tuhan memberi tepat pada waktunya. Amin. Memang kita diizinkan juga kita gagal. Mungkin yang bertani menanam itu tidak sesuai ekspektasi kita. Harapan kita itu menanam, hasilnya bagus, dijual mahal, dapat uang banyak, untung banyak. Itu yang menanam. Demikian yang beternak, memelihara ayam, kambing, harapannya anaknya banyak, cepat besar, dijual mahal. Tetapi kadang belum sampai beranak sudah mati, belum sampai tanamannya itu berbuah mati atau buahnya cuma sedikit. Itu keinginan manusia, harapan manusia itu seperti itu, wajar. Demikian yang bekerja, yang sekolah punya harapan, saya lulus mencari sekolah yang lebih baik, sekolah yang lebih tinggi. Bahkan yang sudah kuliah, saya mau lulus sudah punya cita-cita bekerja di sana, bekerja di sana. Itu bagus. Tapi satu catatan, jangan meninggalkan Tuhan. Ketika kita punya tujuan, punya harapan, harapan itu harus didasarkan dengan iman. Kalau harapan saja, ya ibaratnya kosong, saudara. Ibarat kita ini bekerja, ya nggak ada hasilnya, saudara. Pengharapan kita itu harus didasari dengan iman yang kuat. Iman yang kuat itu berdasarkan firman Tuhan. Ketika kita berdiri di atas firman Tuhan, maka harapan-harapan kita ini menjadi terfokus, menjadi harapan yang disertai Tuhan. Meskipun tidak luar biasa atau tidak baik seperti dunia katakan, tetapi Tuhan itu mencukupkan, Tuhan itu memberkati, bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Yaitu Dia itu Emmanuel, Allah beserta kita. Amin. Jangan sampai kita sudah punya harapan yang benar, iman yang benar, tapi di tengah perjalanan ketika kita gagal, kita frustasi. Bahkan ketika gagal, frustasi, kita tidak mau berbuat lagi, kita tidak mau berusaha lagi. Itu juga salah, saudara. Biasanya orang muda
itu harapannya tinggi sekali, bahkan cita-citanya itu melebihi langit. Harapannya apa? Kalau jatuh atau nggak tercapai masih agak tinggi, jadi lumayan. Tetapi saudaraku yang terkasih, kadang jatuhnya itu juga langsung ke bawah. Bahkan ibarat pesawat itu tidak cuma turun sedikit, langsung menjep ke dalam laut. Sudah nggak kelihatan. Itu yang menyebabkan kita frustasi, kecewa. Kalau di dalam pokok-pokok tadi, yang pokok yang kedua, jangan kecewa. Kecewa, sakit hati, kurang percaya atau ragu-ragu, itu saudaranya. Jadi ketika kita mulai kecewa, tindakan kita itu pasti menyalahkan 1, 2, 3, 4, 5. Ketika kita menyalahkan, itu juga ujung-ujungnya kita menyalahkan Tuhan. Kita buka di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-11, mohon dibacakan lagi. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-11. Monggo yang sudah dapat. Monggo. Pengkhotbah pasal 9 ayat 11. Pengkhotbah pasal 9. Pengkhotbah pasal 9 ayat 11. Lagi aku melihat bahwa karena kemenangan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang terpilih. Karena waktu dan hasil dialami oleh Tuhan. Amin. Terima kasih buat pembacaannya. Saudara yang terkasih, ketika kita mulai ada rasa kecewa, seringkali tindakan kita ini akan salah kaprah, banyak salahnya. Makanya orang yang kurang yakin, kurang percaya, jangan gampang mengambil keputusan. Jadi ketika kita sedang ragu-ragu, kita sedang ada masalah, kecewa, itu biasanya kalau mengambil keputusan itu tambah salah. Misalnya kita dalam usaha agak gagal, ketika kita pas kecewa, kita langsung ambil keputusan, sudah kita bongkar, kita ganti, tanpa pikir panjang, malah rugi 2 kali. Biasanya seperti itu, saudara. Jadi ketika kita kecewa, maka tindakan-tindakan yang kita ambil menyebabkan kerugian yang lebih fatal, lebih besar. Di dalam Pengkhotbah 9 ayat 11, kemenangan bukan untuk yang cepat. Kalau kita Pengkhotbah ini memang kita harus lebih dalam ya, cara berpikir kita itu seperti apa ya? Seperti orang yang ahli, seperti sastrawan. Kita mulai, kalau kita cerna sepintas, itu seolah-olah nggak cocok. Kemenangan bukan untuk yang kuat.
Kata-kata itu kalau kita cerna, memang tidak semua yang kuat itu cepat. Kemenangan bukan untuk yang cepat, artinya apa? Setiap orang yang lebih dulu atau yang cepat, tidak semua itu menang, saudara. Jadi mungkin kalau di dalam pertandingan lari, yang cepat itu yang menang, benar. Tetapi di dalam kehidupan secara umum, kalau kita prioritas kepada cepat saja, maka kadang kita juga keliru. Misalnya kita ke gereja, kita cepat-cepat, maunya semua cepat, ujian cepat, firman Tuhan cepat. Terlalu cepat juga ada risikonya, saudara. Jadi memang kita harus proporsional, jadi sesuai dengan porsi kita. Kalau di dalam pertandingan, kemenangan itu untuk yang cepat, tetapi di dalam kita mengikut Tuhan, Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Jadi kalau saudara mungkin berhasil, belum tentu keberhasilan itu membawa keuntungan. Keberhasilan saudara, mungkin saudara berhasil di dalam pendidikan, saudara ranking 1, tetapi di dalam masyarakat belum tentu saudara berhasil di dalam kehidupan, mungkin di dalam berkeluarga, belum tentu. Kita semuanya pasti minta ingin yang baik, tetapi yang baik-baik itu belum tentu juga berhasil. Karena apa? Semua itu dasarnya adalah Tuhan. Kalau kita bertindak dengan berdasarkan kehidupan umumnya, maka kita juga akan kecewa. Di dalam bangsa tadi, roti bukan untuk yang berhikmat. Roti bisa kita katakan kebutuhan jasmani. Jadi orang yang berhikmat belum tentu bisa menikmati roti atau bisa lebih bagus. Kadang orang yang biasa-biasa tapi dengan fokus, dia malah berhasil lebih dulu. Dia bisa menyejahterakan keluarganya. Saudara yang terkasih, intinya ketika kita kecewa, kita khawatir, maka tujuan yang seharusnya kita capai malah berantakan, malah gagal. Jadi di dalam kekecewaan, saudara perlu mengandalkan Tuhan. Jadi kita berharap pada Tuhan. Seperti di dalam Rut tadi, Rut pasal 1 ayat yang ke-3 sampai 5. Ibu Naomi kehilangan suaminya. Beberapa saat kemudian kehilangan anaknya. Dia sedang putus harapan. Tidak ada artinya saya di Moab ini. Akhirnya pulang. Dia dengan kesusahannya, dengan penyesalannya, dia sadar, dia mendengar di Yerusalem atau di Bethlehem sudah diberkati Tuhan. Demikian di dalam kehidupan kita,
pada waktu kita kecewa, pada waktu kita tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita mungkin mendengar firman Tuhan dari saudara kita, dari televisi, dari penginjil-penginjil. Kita mendengar bahwa Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup memberkati apapun kondisi Bapak Ibu. Maka kita mulai sadar, dengan usaha kita sendiri, dengan usaha tanpa Tuhan, akan gagal, akan jatuh. Tetapi dengan Tuhan, apapun yang kita kerjakan, mungkin hasilnya tidak seberapa, tapi itu menjadi berkat, menjadi penopang di dalam kita mengiring Tuhan. Saudara yang terkasih, tapi ingat, ketika kita sudah diberkati Tuhan, jangan tinggalkan. Biasanya, ini biasanya udah. Jadi orang itu dalam kondisi susah, dia berdoanya sungguh-sungguh minta tolong sama Tuhan. Tapi kalau sudah diberkati Tuhan, kadang suka lupa. Itu jangan terjadi di dalam kehidupan kita. Itu mungkin masa lalu. Jadi kejadian seperti itu masa lalu. Hari ini jangan sampai kita ulangi kembali. Jadi intinya, ketika kita diberkati Tuhan, kita tambah setia, tambah memberkati yang lain, tambah istilahnya mendukung di dalam pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Yang ketiga, berharap pada Tuhan. Kalau yang pertama tadi pokoknya jangan meninggalkan Tuhan. Yang kedua, jangan kecewa. Yang ketiga, berharaplah pada Tuhan. Kita buka di dalam Yesaya pasal 2 ayat yang ke-22. Mohon dibantu untuk dibacakan Yesaya pasal 2 ayat yang ke-22. Yesaya pasal 2 ayat yang 22. Monggo. Yesaya pasal 2 ayat 22. Jangan berharap pada manusia, sebab dia tidak lebih daripada bisa nafas, dan sebagai apakah dia dapat ambil. Puji Tuhan, terima kasih. Jangan berharap pada manusia. Ini jelas sekali, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Kalau kita kembali ke dalam penciptaan, manusia itu berasal dari tanah. Tanah sama Tuhan dibentuk seperti boneka, tapi tanah itu tidak bisa bergerak atau masih mati. Ketika mau dihidupkan, Tuhan memberikan napas hidup. Dia tiup tanah itu sehingga ada embusan napas. Dia bisa hidup. Artinya manusia cuma sekedar embusan napas Tuhan. Kalau kita mengandalkan berlebihan, maka itu yang menjadi salah. Salahnya di mana, saudara? Ketika kita mengandalkan orang tua, mengandalkan anak, mengandalkan saudara, mengandalkan teman, mengandalkan yang punya jabatan, itu kadang kecewa.
Salahnya begini saudara, Tuhan adalah satu-satunya. Jadi Tuhan itu tidak mau diduakan, bahkan di nomor duakan juga tidak mau. Dibandingkan sepadan aja nggak mau. Sebenarnya Tuhan memang lebih jauh lebih luar biasa. Kalau kita mengandalkan manusia, itu manusia bisa dikatakan berhala. Jadi kepercayaan kita kepada Tuhan itu mulai hilang, mulai percaya kepada manusia, apalagi percaya sama harta. Jadi berharaplah pada Tuhan, berharap pada manusia itu sia-sia. Manusia tidak punya kekuatan. Kalau kita mengharap, intinya ya jangan meninggalkan Tuhan. Misalnya kita mengharap dari orang tua kita supaya kita ditolong dalam setiap pekerjaan, setiap usaha. Tapi intinya jangan sampai berlebihan. Kita mengharap orang tua, mengharap saudara tanpa kita mengharap Tuhan. Intinya kita tetap mengharap Tuhan, sedangkan manusia adalah ciptaan Tuhan. Manusia itu adalah alat untuk memberkati kita lewat manusia. Jadi Tuhan lewat manusia. Jangan manusianya dulu. Kita tetap berharap pada Tuhan. Berharap manusia berlebihan itu juga menyakitkan di Tuhan. Manusia gak ada artinya. Manusia cuma utusan nafas. Yang kedua, kadang kita berharap dengan uang atau kekayaan. Kalau kita sudah kaya, kadang kita meninggalkan sesuatu itu dengan santai. Istilahnya bisa dibeli dengan uang. Itu mungkin bagi manusia, apalagi zaman pilkada seperti ini. Banyak orang dengan uangnya bisa membeli suara, bisa membeli yang ingin dicapainya dengan uangnya, dengan alasan menyumbang ini, menyumbang itu, ujung-ujungnya minta supaya dipilih. Itu dengan uang. Kalau kita mengandalkan uang, itu kita bisa binasa. Sedangkan di dalam firman Tuhan, uang adalah akar dari segala kejahatan. Jadi sumber kejahatan itu uang. Bisa dengan uang membunuh orang tua, membunuh anak, anak membunuh orang tua. Kalau di berita-berita hari ini luar biasa, benar. Jadi anak SMP minta diberikan sepeda motor, orang tuanya nggak mampu, orang tuanya dibunuh. Kejadian-kejadian seperti itu juga tidak baik. Jadi kita berusaha yang kita punya anak, kita mendidik supaya anak-anak kita ini menerima apa adanya. Jadi ketika kita bisa ngobrol, kita kasih tahu kemampuan orang tuanya. Ya mungkin kadang anak itu maunya serba ada. Ya puji Tuhan, kalau anak-anak kita ini menjadi anak yang menurut, yang baik, jadi tidak minta yang berlebihan. Uang itu akar dari segala kejahatan. Itu firman Tuhan. Jadi ketika kita memburunya berlebihan, maka muncul berbagai macam kejahatan. Bukan berarti kita tidak butuh uang.
Kita mau Natal yang jelas butuh uang. Kalau hari ini kita memerlukan, tapi jangan sampai dengan uang itu kita bisa bertengkar, dengan uang kita bisa saling menjatuhkan. Tetapi kita harus komitmen uang untuk memberkati, uang untuk pekerjaan Tuhan. Jadi salah satunya, jadi tidak utama, jangan dinomorsatukan. Jadi uang itu hanya untuk kebutuhan yang perlengkapan. Saudara yang terkasih, yang terakhir dari berharap pada Tuhan itu yang terakhir, sudah berharap tetapi masih belum dijawab, atau kita sudah berharap sama Tuhan tapi kok belum ada hasilnya. Kita sudah berdoa sama Tuhan kok belum ada buktinya. Kita buka ayat yang terakhir, yaitu di dalam Rom pasal 12 ayat yang ke-12. Monggo dibacakan lagi Rom 12 ayat yang ke-12. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesakan, dan bersyukurlah dalam doa. Amin. Terima kasih. Ini jelas sekali. Bersukacitalah dalam pengharapan. Roma, sabarlah dalam kesesakan. Ini sabar dalam kesesakan ini agak berat ya. Tapi ya harus kita lewati. Kita nggak mampu 1 hari 2 hari ya kita ulangi, kita coba lagi. Dan yang terakhir, bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa artinya kita berdoa terus-menerus, tidak berdoa 1-2 kali, 1 minggu 2 minggu kok belum dijawab, malas. Itu namanya tidak tekun. Namanya tekun itu terus-menerus tanpa putus-putus. Dan di dalam kesesatan, di dalam masa-masa yang sukar, kita tetap bertahan, sabar. Saudara yang terkasih, firman Tuhan mengajak kepada kita kenyataan hidup yang tidak semua itu baik, harus kita hadapi dengan mendekat kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Kenyataan hidup yang belum kita rasakan lebih baik, kita introspeksi ke dalam diri kita. Jangan-jangan kita salah berdoa, jangan-jangan kita masih mempunyai sakit hati, kekecewaan, sehingga membuat doa-doa kita ini tidak sampai. Saudara yang terkasih, doa orang yang benar disertai dengan kesungguhan hati, maka besar kuasanya. Itu berlaku juga di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi masalah, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberikan pertolongan tepat waktunya. Amin, saudara. Kita akan berdoa, kita akan pemain musik maju ke depan, kita akan akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, memberikan keteguhan iman kita. Jadi harapan kita ini tidak putus-putusnya, harapan yang senantiasa kita sertai dengan
tindakan-tindakan iman. Kita pujikan itu kau sungguh berarti. Jemaat kami sudah berdiri, kita akan menyembah Dia. Kau sungguh berarti dalam hidupku ini. Kau menguasai hati dalam hidupku ini. Kami sudah Bapak Datuk masih berkumpul dengan Muhammad. Hallelujah.
Yesus. Ya Bapa, Engkau yang sungguh baik dan sangat baik. Engkau yang mendengarkan doa kami Tuhan. Ketika kami minta roti, ketika kami minta makan, ketika kami minta penghiburan kekuatan ya Tuhan, Engkau yang mendengar setiap cerita doa kami. Setiap rumah tangga yang ada di tempat ini, dengan setiap beban yang juga suami, istri, anak, menantu dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami punya doa pribadi, punya pergumulan masing-masing Tuhan, kami mau bawa di kaki. Haleluya. Kami mau serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa, sebab dalam Engkau kami memperolehkan seluruh jawaban atas doa kami. Tuhan, kami mau percaya. Kami mau belajar dari kisah Naomi, Elimelek, dan kedua anaknya yang hari ini disampaikan. Ketika dalam kondisi kelaparan di daerah kami, kiranya kami boleh bersyukur, kami boleh tetap berharap, bersandar pada Tuhan, supaya kami tidak melarikan diri, supaya kami tetap percaya, memegang teguh iman di dalam Kau. Sebab di akhir kami mendengar Tuhan memberkati Bethlehem, sehingga keluarga disebut kembali ya Tuhan, meskipun tidak dengan utuh lagi. Bapa, ajar kami tetap bersandar dalam-Mu ya Tuhan, apapun yang terjadi. Memang tidak mudah tiap hari harus kami lewati Tuhan. Tuhan tiap hari harga dan yang berubah naik dan turun. Tapi Tuhan siapkan, Tuhan cukupkan jalan. Kebutuhan biaya sekolah ya Tuhan, Tuhan siapkan, Tuhan berkati Tuhan di tempat ini. Anak-anak yang bulan Desember nanti ujian, juga Tuhan berikan hikmat bagi mereka ya Tuhan. Kuatkan mereka, mampukan ya Tuhan. Guru-guru yang menghadapi anak-anak di zaman sekarang ini, kuatkan, berikan hikmat ya Tuhan Yesus. Haleluya. Dunia memang sedang agak tidak baik-baik saja. Kami percaya Tuhan Yesus pegang hidup kami senantiasa. Tuhan, kami mau terima firman yang telah disediakan oleh Engkau pagi hari ini melalui hamba-Mu. Kami mau makan seperti roti ya Tuhan, kami nikmati firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, sebagai murid-Mu terkadang kami bandel, ya kami juga terus belajar dari Tuhan Yesus. Haleluya, mampukan kami, kuatkan kami. Bapa, terima kasih buat firman yang telah disampaikan hari ini. Berkati kami, ajarkan kami untuk kecewa dan segala sesuatu dilepaskan ya Tuhan. Kami berharap senantiasa pada Engkau. 3 hal yang disampaikan hari ini, tanamkan dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya, mampukan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, dan sebentar ya Tuhan kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati jemaat-jemaat-Mu yang telah membawa dengan kerendahan hati mereka dan kesukarelaan hati. Tuhan Yesus, Engkau yang cukupkan, Engkau yang sediakan segala sesuatu kebutuhan di tempat ini. Kami mau percaya akan memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih berkat Tuhan. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita pujikan pujian sukacita surga. Yeah.
dahulu. Pengumuman yang pertama untuk yang bertugas besok Minggu, WL-nya Ibu Ruth Restuti, nanti singernya Ibu Christine dan Ibu Mariana. Terus untuk hari Selasa ini tanggal 12 ada komsel, nanti bertempat di rumah Ibu Misri jam setengah 7. Nanti yang bertugas WL-nya Ibu Ati, nanti yang renungan Bapak Noel. Terus setelah ini, setelah ibadah dimohon untuk pria wanita tinggal sebentar, kita mau latihan kornya pria wanita ya. Terus nanti untuk pengumuman yang lebih lanjut akan saya sampaikan di grup, baik nanti di grup BL maupun di grup umum untuk pengumuman yang lain. Mungkin ada pengumuman yang lain? Pak Tadius? Ada? Ada. Baik, kalau tidak ada, kita akan lanjut ibadah kita saat pagi hari ini. Saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Kami ingin melihat kenyataan yang Tuhan telah janjikan kepada setiap orang yang setia ibadah kepada-Mu. Oleh karena Tuhan pada saat pagi hari ini, firman yang sudah memberikan memberikan di dalam setiap hati kami. Apapun keberadaannya Tuhan, kami akan tetap berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan. Seberat apapun persoalan dan permasalahan yang kami hadapi, namun Tuhan,
kami akan jalani setapak demi setapak bersama dengan Engkau. Oleh sebab Tuhan, tambahkan iman percaya kami, tambahkan pengharapan kami, sehingga ada satu cita-cita yang besar. Karena di balik semuanya Tuhan telah sediakan mahkota kehidupan bagi setiap orang yang tetap terharap kepada-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi kami percaya Tuhan, firman yang hidup, Roh Kudus yang dominan, itu yang senantiasa membimbing, menuntut, menolong kepada kami semua, sehingga kami boleh tetap berdiri tegak dan melakukan semua kebenaran firman-Mu Tuhan, dengan tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkati hamba-Mu dengan bertambah-tambahnya hikmat, bijaksana, otoritas dari tempat Maha Tinggi. Bahkan Engkau senantiasa membukakan segala rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat menikmati seluruh kebenaran daripada firman-Mu. Karena firman-Mu itu ya dan amin. Bapak ini saudara, kami berdoa Tuhan untuk acara-acara yang semakin hari semakin dekat. Kami bersyukur apa yang sudah Tuhan haluya panitia kerjakan dan panitia lakukan. Semua pendanaan Tuhan dengan satu keyakinan Tuhan akan mencukupkan semuanya. Tangan-tangan yang sudah Tuhan telah dan menyediakan semua kurban dan persembahan untuk ibadah Natal nanti. Tuhan bahkan berkati berlipat kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Bahkan pada saat pagi hari ini, apa yang mereka buat, mereka lakukan segala kurban dan persembahan mereka. Berupa tatanya, berupa hasil cipta, dan yang mengembalikan milik Tuhan. Hal yaitu adalah hukumnya satu wajib, sehingga Tuhan berlipat ganda. Tuhan akan mengembalikan dan memberikan kepada kami. Kami berdoa Tuhan untuk pilkada tanggal 27 November nanti, biar kiranya Tuhan, kiranya pilkada ini benar-benar berjalan, pilkada damai sejahtera, pilkada sukacita, sehingga di dalamnya Tuhan kami sebagai masyarakat dan menggunakan hak pilih kami, memberikan suara kami kepada para kandidat-kandidat yang kami sukai. Karena Tuhan, dengan suara yang kami berikan, itu juga akan menentukan masa depan negara bangsa, masa depan kota dan Tuhan di mana kami berdomisili. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih semuanya di surga di dalam dan berkati tanah dan jawaban amat dan Tuhan jaga menjaga kerajaan mereka. Tuhan memberkati yang tidak sama kali pada saat pagi hari ini. Tuhan juga memberkati istimewa kami semua yang sudah hadir bersama-sama. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati seluruh para hamba Tuhan yang melayani kami pada saat pagi hari ini. Sebentar Tuhan, haleluya, kami pria wanita akan mempersiapkan pujian nyanyian. Tuhan kiranya urapi setiap pujian nyanyian, sehingga semua itu akan menjadikan dupa yang berharu di hadapan hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Satu minggu ke depan pekerjaan hamba serahkan di dalam tangan-Mu, ya kiranya Tuhan ibadah baik konser Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Demikian terserah kami sebentar Tuhan, agar bisa yang lain kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan tetap menyampaikan kami beribadah di rumah ketemu dengan anggota keluarga yang lain dengan selamat sejahtera. Terpuji pujian bagi nama-Mu, kekal untuk selama-lamanya. Tuhan, ampuni segala kesalahan, kekurangan, keterbatasan kami Tuhan. Namun Engkau tetap menjadi andalan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekarang saudara ini kasih di Tuhan, angkatlah kedua belah tangan.
terimalah berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa, damai sejahtera sukacita dari Putra yang tunggal, penghiburan penyertaan di dalam kuat kuasa Allah Kudus menyertai kepada kita semua pada saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kali kedua. Tuhan Yesus datang dan dipermuliakan. Terpujilah bagi nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Gembala Agung kami. Haleluya.